Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq dengan standbook A32123-046. Di sini saya ingin memaparkan hasil resum materi dari mata kuliah Sistem Peradilan. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Pengertian peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan suatu sistem atau mekanisme penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan untuk menegakkan hukum hingga melindungi masyarakat serta menegakkan keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan peradilan pidana: yang pertama, menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia baik pelaku maupun korban. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang keempat, mencegah kejahatan dan melakukan pembinaan terhadap pelaku. 5. Mewajibkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Unsur dan lembaga dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, pengadilan. Yang keempat, lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yang kelima, advokat atau penasehat hukum. Yang berikutnya, model-model penyelenggaraan pidana. 1. Crime contra model. 2. Due process model. 3. Model restoratif justice. 4. Model rehabilitatif. 5. Model integratif. Model penyelenggaraan peradilan pidana ideal adalah model yang seimbang antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan integratif dan restoratif perlu dikembangkan agar hukum tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan keadilan sosial. Yang berikutnya, pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan. Sistem hukum pidana Indonesia memiliki tahapan terstruktur. Proses ini diatur oleh KUHP dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Fundamental dalam penegakan hukum, yaitu penyelidikan dan pemeriksaan. Definisi konseptual penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Yang berikutnya, tujuan penyelidikan, yaitu menentukan apakah suatu proses benar-benar tindak pidana, menentukan cukup alasan untuk melanjutkan ke tahap penyidikan, mengumpulkan informasi awal untuk memperjelas dugaan tindak pidana. Yang berikutnya, definisi konseptual penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti pada tindak pidana yang jelas, pelakunya melalui pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan saksi atau tersangka BAP, dan penyerahan berkas. Yang berikutnya, definisi konseptual pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk memperoleh keterangan. Dalam konteks ini, hukum pidana berarti meminta keterangan dari saksi ahli atau pihak terkait lainnya. Yang berikutnya, penyidikan dan pemeriksaan adalah tahapan krusial dalam hukum pidana Indonesia. Penyelidikan mencari peristiwa pidana. Penyidikan mengumpulkan bukti dan menentukan tersangka, sementara pemeriksaan adalah tindakan meminta keterangan yang dapat dilakukan pada kedua tahap tersebut. Sekian pemaparan
materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.